Puji Bapak ya, kita akan melanjutkan pengajaran ya tentang umat pilihan Tuhan. Kita ambil dari, kita baca kitab Kejadian ya. Kita melanjutkan pengajarannya dari kitab Kejadian ayat ke 1 sampai 3 ya. Tapi nanti saudara baca semua ya. Kejadian 17 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 17 ya. Nanti saudara baca semua ya. Ayat 1 sampai 3, dan supaya bacaannya sama, kita akan baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depannya. Kejadian 17 ayat 1 sampai 3, 4. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah El Shaddai, hiduplah di hadapanku dan jadilah sempurna. Dan aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat keturunanmu sangat banyak." Maka Abraham tersungkur dengan mukanya, dan Elohim berfirman kepadanya dengan berkata, kita baca terus, "Mengenai aku, biarlah perjanjianku ada padamu, maka engkau akan menjadi bapa banyak bangsa." Ya, nanti saudara baca seterusnya. Kita baca semua, artinya kelamaan. Tapi harus dibaca ya supaya ngerti ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita ucap syukur dengan berjalannya waktu. Kita terus maju di dalam, oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh belajar tentang orang pilihan ya. Kita tahu bahwa orang pilihan ini sumbernya dari Adam sampai terus sampai ke Nuh. Dari Adam sampai ke Nuh itu 10 generasi, 1000 tahun. Kemudian dari Nuh sampai kepada Abraham juga sampai generasi yang ke-20 Abraham. Dari total dari Adam sampai Abraham 2000 tahun, 20 generasi ya. Kita mau ucap syukur bahwa kalau kita perhatikan berdasarkan urutannya, setelah pemisahan demi pemisahan terjadi, Tuhan kalau kita ikuti semua ini, Dia mengambil keturunan dari Sem. Dan kemudian dikonsentrasikan kepada keturunan Sem sebagai umat pilihan. Dari Sem ini terus turun sampai kepada Abraham. Nah, kita sekarang sedang mengikuti perjalanan Abraham sebagai orang percaya kepada Bapa Yahweh. Dan dengan berjalannya waktu, kita sudah belajar minggu lalu, karena salah di dalam menafsirkan firman ya, karena salah dalam menafsirkan firman, akhirnya murka Tuhan ya, dalam tanda kutip Tuhan murka kepada Abraham, sehingga selama kurang lebih 14 tahun Abraham, sejak dia berumur 85 tahun sampai umur 99 tahun, Tuhan tidak berbicara dengan dia ya. Saya menafsirkannya Tuhan murka ya. Kenapa Tuhan murka? Karena Abraham salah menafsirkan firman, salah menafsirkan perkataan Tuhan, dan dia lebih mendengar perkataan Sarai istrinya daripada percaya kepada perkataan Bapa Yahweh, sehingga berakibat Abraham menerima usulan Sarai mengawini Hagar ya. Dan dari situlah mulai timbul percampuran. Karena
kita melihat Tuhan sejak awal sedang melakukan pemisahan demi pemisahan. Ya. Tetapi pekerjaan setan dengan tipu dayanya berhasil memasukkan benihnya melalui orang pilihan. Nah, kita udah belajar dari Adam dan Hawa kan. Adam dan Hawa tertipu, khususnya Hawa. Sehingga seharusnya keturunan yang murni dari Adam dan Hawa, setan masuk. Timbullah keturunan setan. Ya. Keturunan setan. Dan Tuhan terus mau memisahkan sampai kepada zaman Abraham. Dia sudah tentukan nanti Abraham punya anak, hanya melalui Sarai. Tetapi setan dengan akal liciknya sama seperti dahulu. Hawa tertipu oleh setan. Demikian juga Sarai, saya tafsirkan. Mendengar, walaupun tidak ditulis, tapi kita boleh menafsirkan. Mendengar penafsiran setan, akhirnya dia sodorkan si Hagar. Sehingga ya keturunan dari Abraham yang harusnya murni mulai disisipkan oleh si jahat, sama sejak zaman Adam dan Hawa, ya. Karena itu di tempat ini, ya, karena di tempat lain banyak yang nggak percaya. Di tempat ini, sebagaimana tertulis, ada orang yang ditetapkan untuk diselamatkan, ada orang yang ditetapkan untuk dibinasakan. Saya percaya orang yang dibinasakan ini mempunyai kadar pengaruh DNA dari setan yang lebih besar dari pengaruh DNA yang berasal dari Tuhan, yang ngalir dari sejak di Taman Eden. Ya, karena memang itu sudah campur baur. Tetapi mana yang lebih dominan? DNA dari Bapa Yahweh atau dari Adam atau DNA dari setan? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, proses terus berjalan. Ya. Tuhan mengizinkan Hagar dapat anak dari Abraham. Ya. Tuhan izinkan itu. Ya. Ini yang saya katakan perkawinan yang Tuhan izinkan. Ya. Dan kalau nanti kita lanjut, ketika dia atau Abraham belum kawin dengan Hagar, sebagaimana tertulis dan pernah diajarkan beberapa waktu yang lalu, Tuhan berfirman kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit. Tapi nanti kita lihat, setelah dia kawinin Hagar, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Loh, itu bukan asal ngomong aja, itu tertulis. Kenapa? Karena setan memasukkan benih yang bukan daripada Tuhan, tetapi dari dia, dengan caranya yang licik. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Bapak Yahweh terus bekerja, terus memberikan janji-janji kepada Bapak Abraham bahwa dia akan mempunyai anak, akan punya anak. Ya. Berkali-kali Tuhan juga berjanji bahwa tanah Kanaan itu akan menjadi miliknya dan keturunannya. Paling sedikit kalau saudara baca nanti, at least 5 kali Tuhan bilang tanah Kanaan ini akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Ya, atau paling sedikit 5 kali dia janji. Ya. Lah itulah Tuhan mengetahui karakter manusia. Walaupun sudah diomongin sekali, kamu nanti punya anak. Kan waktu Bapak yang bilang, keturunanmu seperti bintang, Bapak Abraham percaya, dan itu ada tertulis yang kita sudah belajar, diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tapi lupa, sodorlah si Hagar, dia kawin. Ya. Sehingga timbul lagi permasalahan.
Dan Tuhan dikatakan oleh apa yang tadi kita baca. Tuhan berbicara kepada Bapak Abraham. Ya, saya percaya ini dalam bentuk teofani ya, penampilan Tuhan. Ingat, saudara, Bapak Yahweh itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bisa berhadapan dengan manusia dengan berbagai macam bentuk. Ya. Dengan Bapak Abraham berkali-kali dia mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ya. Kepada Moshe dia datang melalui api yang ada di semak belukar. Dengan bangsa Israel dia datang, dia perlihatkan dirinya sebagai tiang awan dan tiang api bagi bangsa Israel. Itu gambar penyertaan Tuhan. Saudara dan saya harus ingat. Karena Bapak Yahweh sendiri berfirman kepada Moshe, engkau tidak bisa melihat wajahku. Karena semua orang yang melihat dia mati. Mati. Ya. Karena itu supaya jangan manusia ini mati, dia memperlihatkan dirinya dengan berbagai macam wujud sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita lihat lagi ya. Kalau nggak dikasih ayat nanti malah enak aja mana ya. Kita Keluaran 33 ayat 20. Dan dia atau Yahweh berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku. Kenapa? Karena tidak seorang pun memandang aku dan dia hidup. Ya. Jadi tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang bisa melihat dia akan hidup. Ya. Manusia tidak bisa melihat dia, ya, kecuali kalau manusia itu dalam keadaan kudus. Ya. Kenapa? Ya. Karena kita ini penuh dengan dosa. Orang yang berdosa tidak akan pernah bisa melihat Tuhan, karena dia kudus. Tetapi ingat, ada janjinya, waktunya nanti akan datang. Kita akan melihat dia muka dengan muka. Kenapa bisa lihat? Kita sudah dikuduskan dan dipandang layak. Karena nanti kan setelah kita diangkat, Yesus sendiri berbicara, kita seperti malaikat sudah melihat Bapa muka dengan muka. Kita lihat 1 Korintus pasal 13 ayat ke-12. Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar, tetapi kelak muka dengan muka. Sekarang aku mengetahui hanya sebagian, tetapi kelak aku akan mengetahui sepenuhnya, bahkan sebagaimana aku telah diketahui sepenuhnya. Ini janji Tuhan. Jadi akan datang waktunya kita akan melihat, oh inilah Bapakku. Amin. Nah, karena itu kita sedang berusaha menuju ke sana dan Tuhan sedang memproses kita. Nah, saudaraku, Bapak Yahweh menampilkan diri kepada Abraham. Dia berfirman, akulah El Shaddai, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Teladani aku dan jadilah sempurna. Jadi kesempurnaan itu kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Pada awalnya manusia itu diciptakan sempurna. Ingat baik-baik. Tetapi karena bergaul dengan setan, dipengaruhi oleh setan, maka tidak lagi menjadi sempurna. Hilang sebagian kemuliaan kita. Nah, yang hilang ini itu sekarang sedang dipulihkan dengan cara Tuhan. Ya. Dengan cara bagaimana? Melalui firman-Nya. Kita sedang dipulihkan. Kenapa? Hawa itu dan Adam tercemar karena firman yang dikeluarkan oleh setan. Dan dia terima. Bisa tangkap? Ya. Ketika setan berfirman, Hawa terima.
Hawa merespon. Karena merespon apa yang dikatakan setan, maka dia tercemar. Karena itu sekarang Tuhan mau memulihkan kita. Karena itu dia berfirman. Siapa yang menerima firman itu seutuhnya, maka kita akan kembali disempurnakan. Karena itu ada tertulis, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes pasal 17, kita lihat ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman ini adalah kebenaran. Yesus berbicara, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Jadi Yesus itulah firman Tuhan. Bisa ditangkap? Ya. Kita jangan sampai salah bahwa Yesus itu, ingat, Yesus itu pernah saya diketahui dengar, ya, diutarakan dari tempat ini. Yesus itu adalah ciptaan awal dari Tuhan. Lama bingung ciptaan awal gimana? Loh ini saya nih, supaya gampang lah ya, supaya gampang. Saya ini Bapak Yahweh, ya. Ya Tuhan ampuni, karena kita ngomong nih. Saya ngomong. Yang keluar dari mulut saya itu yang pertama. Itu ciptaan pertama, bisa tangkap? Nah Bapak Yahweh ketika dia berfirman, itulah ciptaan pertama. Siapa itu? Itulah Yeshua. Bisa ditangkap? Jadi jangan sampai kita salah ngerti. Yeshua itu firman Tuhan. Nah, kita sudah baca di dalam Yohanes pasal 1 kan. Dialah firman. Ya. Banyak firman-firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya supaya kita mengerti. Seringkali kita membayangkan, oh Yeshua itu firman. Firman itu bisa jadi apa aja yang dia mau. Betul nggak? Jadi jangan sampai kita bingung kalau ada orang di luar sana. Ada orang-orang yang menyatakan, oh Yeshua yang nggak pernah bilang dia itu Tuhan. Oh, banyak orang Nasrani bingung. Loh, Yeshua itu firman. Loh, saya ini ngomong. Yang saya ngomong ini ya saya, Leo, namanya Leo. Tapi firman itulah Tuhan, itulah Yeshua, itulah kebenaran yang dinyatakan. Apabila kita terima dan percaya, maka itu akan menguduskan dan menyempurnakan kita kembali seperti semula Tuhan menciptakan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saudara paham gak itu? Ya? Jadi kalau nanti ada orang, buktinya gak ada Tuhan bilang, memang gak tertulis ya. Bahwa Yesus menyatakan dia Tuhan, gak ada ayatnya. Tetapi firman Tuhan menyatakan dia itu firman. Dia itu perkataan Tuhan. Ya tak? Nah ini yang harus kita benar-benar pahami supaya jangan sampai ketipu. Ya saya ngomong ya itu saya. Bisa tak? Saudara ngomong itulah saudara. Bisa tak? Nah jadi kita jangan sampai tertipu dengan berbagai macam tipuan-tipuan setan dengan berbagai macam cara. Tuhan menghendaki Abraham menjadi sempurna sama seperti dia sempurna. Artinya dia menghendaki umat pilihannya kembali sempurna seperti pada awal dia menciptakan manusia. Karena ada tertulis supaya manusia ini diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Karena itu dia sedang memulihkan kita. Nah, saudara bisa bayangkan Tuhan bikin perjanjian sama manusia. Ya. Tuhan janjikan kepada Abraham, namanya waktu itu masih Abraham. Aku akan mengikat perjanjian antara aku dengan engkau dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Artinya anaknya banyak. Ya. Tetapi yang terutama Tuhan maksudkan di sini itu adalah dari Sarai. Bukan dari Hagar. Ya.
Dan itu janji Tuhan. Tetapi kita melihat perjanjian terus berjalan. Tuhan bukan saja menjanjikan anak, bukan saja menjanjikan nanti engkau keturunanmu akan besar, bahkan dikatakan akan menjadi bangsa-bangsa, akan menjadi raja-raja. Ya. Dan salah satu yang saya tahu sampai saat ini, karena saya pernah lihat silsilah, ya. Itu Raja Inggris itu dari Yehuda. Itu ada silsilahnya, saya baca silsilahnya. Loh, ini ke situ. Jadi menggenapkan apa yang Tuhan katakan. Dan salah satu lagi raja, kalau saya nggak salah ingat Raja Arab Saudi. Ya. Itu saya baca di buku. Ya. Tetapi kita nggak tahu dia itu keturunan dari Sarai atau keturunan dari Hagar, kita nggak tahu. Tapi yang terang dia anak Abraham. Terang nggak? Ya. Karena kan Abraham itu punya 3 istri atau 1 istri 2 gundik lah. Ya. Karena bagi Tuhan baik Hagar maupun Keturah itu tidak diperhitungkan Tuhan karena dia berbicara. Ya. Yang disebut keturunanmu adalah yang berasal dari Yitzhak, bukan dari yang lain. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan kepada Abraham dan keturunannya semua tanah di daerah Kanaan berdasarkan firman Tuhan, dari sungai besar, sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kita sudah diajarkan, diingatkan oleh Tuhan. Semua tempat-tempat itu pernah diinjak oleh Bapak Abraham. Tetangga. Walaupun pada awalnya kan kita dengar, ini kok Abraham ngawur ini. Sudah dapat tempat pilihan, Tuhan sudah taruh ini jadi tempatmu. Tetapi dia pengen, jalan-jalan terus. Sampai ke tanah Mesir. Dari Sikhem, dari Betel, dari Ai, dari Negev, kembali ke tanah Mesir. Tapi akhirnya Tuhan singkap. Kenapa? Inilah tanah yang Tuhan janjikan. Itu semua tanah sudah diinjak oleh Bapak Abraham dari sungai Efrat sampai ke sungai Mesir. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itu janji Tuhan. Ya. Dan saya percaya janji itu pasti digenapi. Hanya masalahnya kapan. Karena tempat-tempat itu, ya, nanti kan saat ini kan masih banyak negara-negara. Tetapi saya percaya atau saya menafsirkan itu akan terjadi ketika masa pemerintahan 1000 tahun. Pada masa 1000 tahun, saya percaya yang menjadi raja itu Yeshua. Dan Yeshua itu berdasarkan, bukan asal ngomong, ada tertulis soalnya. Ya. Yeshua itu akan ada walaupun namanya tidak disebut, tapi soalnya dikatakan, kita lihat aja lah. Ya. Kalau cuma ngomong begini kan, namanya kan kita belajar. Jadi kan harus kita lihat. Ya. Kita lihat di dalam Sakaria pasal ke-14. Tapi saya anjurkan saudara baca dari ayat 1 ya. Karena itu ceritanya, judulnya aja Yahweh memerintah di bumi. Jadi saudara baca nanti semua, ya. Tapi kita baca yang penting-penting aja, ya semua penting. Tapi kita baca lengkap sedikit ya. Kita baca mulai ayat ke berapa ini? 16. Tapi nanti saudara baca semua. Karena di situ Yahweh memerintah bumi kapan? Ya 1000 tahun itu. Dan kita ada di sana. Iya. Amin. Amin. Kita ada di sana. Di mana lokasinya? Kita lihat ini. Iya. Ayat 16. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja
Yahweh Sebaut, dan untuk merayakan hari raya Sukkot. Nanti merayakan Sukkot di sana. Ya, kita terus. Dan akan terjadi bahwa siapa dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaut, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan tidak masuk bagi mereka juga tidak ada hujan, akan ada tulah yang Yahweh timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk merayakan hari raya Sukkot. Ingat, hari raya Sukkot ini hari raya Tabernakel, hari raya Para Daun. Nanti 1000 tahun kita rayakan bersama. Ada ya, sempat saya dengar ada orang yang pelayan Tuhan yang ngomong, wah itu nggak perlu, itu Sukkot Paskah itu nggak perlu lah. Itu tertulis. Yang nggak ada justru Natal Desember. Ya. Tetapi itulah kita lihat setan mulai melenceng. Tapi itu Tuhan izinkan terjadi dan kita sedang dalam proses pemulihan. Kita melakukan apa yang tertulis, apa yang diperintahkan, itulah yang kita belajar untuk bisa melakukan dengan sempurna. Karena, perhatikan, karena Yohanes 17 tadi, Yohanes 17 kan menyatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman itu kebenaran. Artinya kalau saudara dan saya mau ada di sini nanti, lakukan firman. Karena firman itu yang menyempurnakan kita. Firman itu yang menguduskan kita. Nanti kita akan jadi bos di sana. Siapa yang kita ini? Loh, masih banyak orang-orang, manusia-manusia yang nggak percaya. Ya. Tetapi orang-orang pada zaman 1000 tahun, saya harus kasih ingat. Ada tertulis 1000 tahun setan itu diikat. Artinya semua orang kelihatannya baik. Enggak ada setan. Baik semua. Ketika kita memerintah sebagai raja, yang kelihatan yang diperintah baik-baik semua. Nanti setelah 1000 tahun setan dilepas, kelihatan kemunafikan orang-orang ini. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan siap sebagai bala tentara yang maju bersama Yeshua memerangi setan dengan anasir-anasirnya. Baru setelah itu, setelah setan ditaklukkan, semua pengikutnya dibinasakan, barulah kita pindah. Langit yang sekarang ini itu dihancur leburkan, itulah yang namanya kiamat. Saya tahu nggak? Bukan kiamat-kiamat seperti orang di luar sana. Kiamat itu nanti setelah 1000 tahun kita memerintah. Baru dunia ini dihancurkan. Tapi sebelum ini dihancurkan, anak-anak Tuhan dipindahkan ke langit yang baru, bumi yang baru. Amin. Jadi jangan sampai salah ngerti orang di luar sana. Oh, ini udah mau kiamat. Jangan kau dengar itu. Kan sering ada di luar kan. Oh, ini mau kiamat. Oh, karena mereka imannya beda. Ya walaupun dia sama-sama orang Kristen, beda. Oh iya mau kiamat. Itu tidak. Itu bukan iman kita. Karena itu di tempat ini saya ajarkan saudara. Ya. Kalau toh ya, kita karena Bapak Yahweh udah kangen, kita pulang dulu. Ya. Saya tidak mengajarkan saudara bahwa manusia yang percaya kepada Bapak Yahweh hidup hanya satu kali, bukan tidak. Itu bukan iman kita. Kenapa? Karena apabila karena Bapak Yahweh sudah kangen, kita pulang dulu. Nanti ketika 1000 tahun kita kembali lagi ke muka bumi. Saya tahu nggak? Jadi at least kita 2 kali di muka bumi. Saya tahu ya? Jadi jangan sampai kita kan manusia hidup satu kali. Jangan keluar kata-kata itu dari mulut. Amin. Kalau itu keluar, ya saya bisa menafsirkan engkau mengimani itu, jangan harap kau memerintah bersama Tuhan 1000 tahun. Ya. Nah, jangan keluar kata-kata itu. Ya. Saya mengimani sebagaimana terus kan sudah pernah diungkapkan dalam Wahyu.
1000 tahun. Kita sekarang umurnya berapa? Belum ada yang 100 tahun kan? Iya. Nanti 1000 tahun. Luar biasa. Memerintah bersama dengan Dia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Tapi kalau kita memerintah di sana, kita nggak perlu transport. Mau ke sana, tahu di sana. Mau ke Amerika, di Amerika. Kenapa? Kita sudah manusia sempurna. Ini tembok-tembok nggak ada gunanya, nggak bisa ngumpet-ngumpet. Jalan aja seperti Tuhan. Nah, karena kita sempurna, tidak ada lagi yang bisa menghalang. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, itu janji Tuhan. Ya, kalau ini semua nanti jadi milikmu, ya, nah kita percaya bahwa kita akan ada di sana nanti bersama Dia. Bersama Dia, Amin. pemerintah 1000 tahun lamanya. Kadang-kadang saya berpikir begini, kadang-kadang boleh kan mikir, kita kan ya berfantasi sedikit lah. Nah, karena kan saya suka nyapu-nyapu di rumah kan, karangan gitu kan. Tembok dalam hati, loh kita kan nanti kembali lagi memerintah 1000 tahun bersama Dia. Dalam hati nih, Tuhan boleh gak aku lihat rumahku lagi? Ngerti nggak maksud saya? Oh iya ya. Ya, boleh, kita kan sempurna. Iya. Kan lihat waktu 1000 tahun nih, Iya, waktu 1000 tahun, iya. ini rumahku udah kayak gimana ya? Bisa ditangkap ya? Bisa. Loh, kita boleh itu kan bukan berhayal, tetapi kita bertanya sama Tuhan. Karena kita ada di bumi, tapi sudah sebagai manusia sempurna. Bisa aja kan, ayo kita jalan sama raja kan ya. Kita kan Yeshua. Iya. Bapakku mau lihat rumahku di Sawangan. Oh, iya. Betul nggak? Iya. Loh, kita berhayal sedikit, tapi hayalnya positif. Iya. Bukan asal hayal. Iya. Tetapi saya percaya itu bisa. Iya. Loh, kita di bumi. Iya. Betul nggak? Iya. Kita raja, kita hakim di bumi. Ya, mau lihat rumah kan kita 1000 tahun. Kita nggak perlu pesawat. Mau ke sana, set, di sana. Saya lihat-lihat, wah rumahku masih bagus. Tapi saya harapkan nggak ada lagi keluargaku di situ, karena semua udah sama-sama di atas. Amin. Amin. Iya. Jangan kau bilang, oh nanti ada sini. Oh, berarti kau tidak mengimani keluargamu ada sama-sama di atas. Haleluya. Dari pihak Abraham, Tuhan juga kan harus ada, ya kalau istilah dunia, bolehlah kita pakai istilah dunia. Ada istilah yang menyatakan win-win solution. Pernah dengar itu? Ya, kalau dalam usaha pekerjaan orang-orang ngerti lah. Win-win solution, sama-sama menang. Ya. Tuhan kan janji keturunanmu nanti banyak, anak-anakmu jadi raja. Ini daerahmu, ini jadi milikmu sampai selamanya, sampai selamanya ya. Artinya sampai dunia ini kelak dihancurkan, tanah Kanaan itu milik Bapak Abraham dan keturunannya. Dan saya percaya kita pun ketemu dia nanti. Saya tahu saya. Yesus memang rajanya. Tapi kita bertemu, oh ternyata Bapak Abraham kayak begini orangnya. Halo. Kalau nggak tahu kita sebut apa dia kan? Apalah Bapak Abraham. Nah, saudaraku, dari pihak Abraham ya, Tuhan juga ngomong, tapi sebelumnya Tuhan katakan dalam ayat 5 ya, Kejadian 17. Namamu tidak lagi disebut Abraham, tetapi namamu akan menjadi Abraham. Karena aku telah menetapkan kau sebagai bapak banyak bangsa. Abraham, kalau Abraham itu bapak yang mulia. Itu bapak. Abraham bapak yang mulia. Abraham berarti ditambah H. Itu bapak banyak bangsa. Ya, saya mau kasih ingat. Karena kita ya kalau kita nggak perhatikan, ingat ya, dalam bahasa Ibrani itu nggak ada huruf hidupnya. A, E, I, O, U itu nggak ada. Bisa tangkap? Ya.
Jadi kalau ditulis Afram itu cuma alef, ya, itu menandakan A. F-nya itu bet, ya. Kalau pernah kan kemarin udah dibagi-bagi kan, iya. Yang apa namanya itu, abjad-abjadnya itu kan. Jadi kalau kita lihat di situ, Af itu bet sebenarnya, tapi bacanya itu bisa F. Af, ram, ram itu res, res itu R, ya. Terus M, Afram, Afram. Tapi kalau Afraham itu ditambah H, ditambah He, saya tangkap, ya. Nah, kita mencoba mengartikannya, karena nanti ketika Tuhan katakan juga kepada si Sarai, ya, kalau kita lengkap sedikit dulu, kita lengkap dulu di dalam ayat ke berapa ini? Ayat ke-16, 15. Elohim berfirman kepada Abraham, ya, Abraham. Jadi kalau di dalam bahasa Ibrani-nya huruf A itu nggak ada. Jadi huruf hidupnya nggak ada. A itu kan huruf hidup. Jadi yang ada itu A, alef, ya alef itu yang kayak X. Terus B itu bet, bet tapi bisa dibaca V, ya. Terus R itu res, ya. A-nya itu biasanya ada kode vokal, kayak salib gitu ya, salib tapi nggak ada kepalanya. Terus ham kemarin kita bacakan Yod, He, Wau, He, ya. He itu apa? Kita sudah baca kan? He itu melihat, Yod, He, Wau, He. Ingat nggak? Pada lupa. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti kan ini direkam nih, nanti bisa diingat ya. Abraham, ya, kalau Abraham itu hanya nggak ada, bisa nggak? Ya. Begitu juga dengan Sarai. Kita lihat Sarai tadi di dalam ayat ke berapa tadi? Ayat ke 15 ya. Dan kepada Sarai istrimu, engkau tidak akan memanggil namanya Sarai, karena namanya menjadi Sarah. Sarah di sini harusnya ada H, Sarah. Ya. Kalau di dalam bahasa Ibrani-nya, ya, S-nya itu kan Sarah, Sarah. Ya. Sarai lah, Sarai dulu. Sarai itu ada Shin, Shin itu kayak W, S. Terus res. Di sini I-nya dia pakai Yod. Yod kita sudah belajar. Yod, He, lihat tangan. He-nya kan lihat. Yodnya tangan. Jadi waktu dia katakan namanya dirubah jadi Sarah, itu Yodnya jadi He, jadi H. Sudah enggak? Jadi dua-dua nama suami istri ini, baik Abraham maupun Sarai jadi Sarah, itu ditambah He, ditambah H. Memang kalau dalam bahasa Indonesia agak sulit, tapi kalau dalam bahasa Ibrani-nya kelihatan. He-nya ditambah. He itu artinya melihat. Look, behold. Sarai yang di dalam terjemahan sehari-hari itu bisa dikatakan artinya Tuan Putri, ya. Tuan Putri, tetapi kalau saudara lihat di yang kemarin dibagikan itu, ya, itu bisa berarti kepala, res itu ya bisa dibagikan kepala, bisa digantikan manusia, bisa dijadikan utama. Kalau shin ini bisa dijadikan makan, bisa dijadikan pelahap atau destroyer, atau juga ada, itu kan banyak artinya, ada yang juga menjadi berkat. Jadi kalau Shin sama res, S sama R, Sarah kan. Ketika S sama R cuman Sarah tanpa yodnya ini. Tapi kalau dia Sarai,
Itu artinya seorang putri, ya, seorang putri yang yang diberkati. Tetapi karena ada yodnya ini, yod itu kan tangan. Yod ini melambangkan kekuatan, kemampuan secara manusia. Karena itu baik nama Avram maupun nama Sarai itu ditambahi sama Tuhan supaya kedua orang suami istri ini senantiasa dalam hidup mereka memandang kepada Bapa Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh dalam segala tingkah laku kehidupan mereka. Bisa ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini ya. Kita melihat di sini apa yang Tuhan perintahkan bagi Avram sebagai perjanjian. Kan Bapa Yahweh sudah luar biasanya Tuhan. Dia bikin perjanjian, dia bilang, oke, dari pihakku ini. Anak-anakmu akan banyak, akan jadi raja-raja, ini daerahmu. Itu sudah Tuhan bilang. Ya, walaupun sekarang belum digenapi seutuhnya. Tetapi itu akan terjadi karena ada tertulis daerahmu dari Sungai Efrat sampai Sungai Mesir. Saya percaya berdasarkan kitab Sakaria tadi, itu akan terjadi pada masa 1000 tahun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dari pihakmu, kata Bapa Yahweh kepada Avram. Ya, kita lihat ayat ke berapa ini? Ayat ke-9 dan 10. Elohim berfirman kepada Avram, engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan benihmu sesudah engkau, hingga keturunan ketuanya. Perhatikan baik-baik ayatnya ya. Perhatikan baik-baik. Naik lagi dikit. Ya. Engkau harus memelihara perjanjianku, engkau dan benihmu sesudah engkau, hingga keturunan ketua mereka. Perhatikan ayat itu baik-baik, karena nanti ada kelanjutannya. Ya. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau. Perhatikan, setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat. Ya. Nah, itu yang harus diperhatikan tadi ayatnya. Ya. Karena memang kalau kita lihat Torah itu tertulis harus disunat. Tetapi itu adalah perjanjian antara Bapa Yahweh dengan Tuhan, dan Tuhan menghendaki Avram dan keturunannya. Saya tambah, karena nanti ini bisa jadi pertentangan, karena ada banyak orang ya, penyembah Yahweh harus disunat. Itu Torah. Nah, saya hanya kasih, nanti saudara baca Kisah Rasul pasal 17, pasal 15. Kisah Rasul pasal 15 itu nanti dibaca. Itu banyak. Itu pertentangan antara para rasul dengan murid-murid Tuhan yang bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, that is a must, harus. Yahudi yang keturunan Bapak Avram. Karena makanya tadi saya bilang, benihmu dan keturunanmu, saya tangkap. Ya. Nanti saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 15. Dan di sana para rasul sepakat. Ya. Bagi yang bukan secara langsung keturunan Bapak Avram, ya, mereka diizinkan. Hanya mereka harus tetap menjaga kekudusan. Kita anggap ya. Karena kan banyak orang yang namanya penyembah, ini harus lo baca yang benar. Ya. Karena ini sudah menjadi pertentangan kurang lebih at least 2000 tahun yang lalu. Para rasul memberikan penjelasan kepada murid-murid Tuhan yang bukan orang Yahudi, yang bukan keturunan Bapak Avram secara langsung. Karena itu saya bilang tadi, baca, perhatikan baik-baik.
kepada Bapak Abraham, benihmu dan keturunanmu. Saya tangkap. Jadi yang langsung. Tapi kalau toh mau, ya kan, karena banyak memang. Ya bahkan sebelum mengenal ini pun banyak yang sudah disunat. Karena memang itu menjadi suatu tradisi. Saya tangkap. Ya kalau sudah disunat kan firman Tuhan katakan. Kalau engkau dipanggil sudah disunat, jangan berusaha meniadakannya. Tapi kalau engkau dipanggil belum bersunat, tidak usah disunat. Saya tangkap. Nah, kita harus mengandalkan firman. Kecuali engkau 100% yakin bahwa engkau adalah keturunan Bapak Abraham. Karena itu janji antara Bapak Abraham dengan Bapak Yahweh. Bahwa seluruh keturunanmu harus disunat. Setelah kali tadi saya katakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Masih ingat tadi kan? Ya. Tetapi saya juga ya tahulah. Yang nggak usah di luar di Indonesia ini, ya, tradisi, ya, membuat orang, walaupun dia nggak kenal ini, tapi mereka lakukan. Tetapi alasannya beda. Kalau saudara tanya, ya tanya medicine aja, orang-orang medikal. Buat apa disunat? Untuk kesehatan. Itu alasannya. Tetapi dari iman kita itu perjanjian antara Bapak Yahweh dengan Abraham dan keturunannya. Jelas nggak? Nah, di sini kita melihat kenapa orang-orang Yahudi dari dulu sangat percaya, sehingga menjadi penafsiran mereka atau menjadi tradisi mereka yang menyatakan bahwa mereka meyakini tradisi Yahudi ataupun kepercayaan Yahudi, ya, bahwa manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya, itu kulit katanya nggak ada. Bisa tahu nggak maksud saya? Kulit katanya nggak ada. Ketika mereka jatuh atau Adam jatuh dalam dosa, baru kulit katanya nongol. Saya nggak tahu, dulu ada cerita yang cerita patung-patung, terus kalau ini panjang siapa? Pinocchio. Kalau dia bohong, panjang. Kalau dia bohong, panjang. Loh, saya karena mikir mungkin dia dapat ide dari sana. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, maka alat kelaminnya tertutup dengan kulit katan. Enggak? Ya. Tapi ini khusus laki-laki. Lo ada kepercayaan lain, perempuan juga harus. Lah apanya dipotong? Lo kita ngomong benar karena memang ada kepercayaan begitu. Tapi itu urusan mereka. Tetapi berdasarkan, ya ini memang tadi yang saya katakan itu orang Yahudi mempercayai demikian. Ya. Karena itu kulit katanya dipotong. Tetapi kulit katan dipotong atau disunat itu bukan merupakan jaminan kita masuk surga. Tidak ada ayatnya. Nah, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, ya, yang penting itu bukan dipotong kulit katanya, tetapi yang penting adalah apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya maksud saya, ya. Nah ini yang harus kita sangat perhatikan. Kita lihat 1 Korintus pasal ke berapa ini? Pasal ke-7, ya. Ayat 18 dan 20. Ayat 18 mulai sampai 20.
Adakah seseorang terpanggil sudah bersunat? Biarlah ia tidak menjadi seperti yang belum bersunat. Adakah seseorang terpanggil dalam ketidakbersunatan? Biarlah ia tidak bersunat. Perhatikan. Kebersunatan bukanlah apa-apa. Dan ketidakbersunatan pun bukanlah apa-apa. Selain pemeliharaan perintah Elohim. Biarlah masing-masing tinggal dalam panggilan yang dengannya dia telah dipanggil. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi yang penting itu bukan bersunat atau tidak bersunat. Memang itu Torah. Tetapi di situ kita melihat Tuhan pun memberi kelonggaran bagi mereka yang non-Yahudi. Non atau DNA-nya sama sekali tidak ada hubungan dengan Bapak Abraham. Ya. Kalau DNA-nya ada DNA Bapak Abraham, harus disunat. Karena itu perjanjian. Saya tanggap. Antara Bapak Yahweh dengan manusia yang harus digenapi oleh keturunan dari Bapak Abraham. Tetapi kalau non keturunan atau tidak ada DNA Bapak Abraham, nanti saudara baca di Kisah Rasul pasal 15 ya. Nanti baca di rumah. Karena di situ dijelaskan ya. Di mana gereja-gereja mereka berkeberatan untuk bersunat. Sehingga ada tertulis yang penting kamu hidup sebagai pelaku firman seperti ayat ini. Saya tangkap ya. Di sini kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Ya. Karena banyak pengen harus disunat, semua disunat. Ngerti dulu firman. Ya. Bisa tahu? Ngerti dulu firman. Karena ini makanya saya bilang saya minta saudara perhatikan ayat ini 17 tadi kan. Ya. Abraham dan benihnya dan keturunannya. Artinya tidak termasuk di luar yang lain. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, saya tahu di Indonesia beberapa suku, beberapa daerah itu bukan karena agama, tetapi karena tradisi mereka disunat. Saya tahu. Tetapi kalau itu sudah dilakukan, ada tertulis ini. Kalau sudah ya biar aja. Bukan itu yang penting. Yang penting apakah kita setia melakukan firman. Saya tanggap. Jangan sampai tertipu dengan penyunat palsu. Karena yang paling penting ada tertulis. Kita lihat. Di dalam kitab Ulangan pasal ke berapa ini? Pasal ke-10. Ayat ke-16. Kamu harus menyunat kelikatan hatimu. Dan janganlah kamu mengeraskan tengkukmu lagi. Ya. Ayat yang sama. Ulangan 30 ayat ke-6. Yahweh Elohimmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Firman Tuhan menyatakan, ya, kalau engkau disunat kelikatan itu bukan jaminan engkau selamat. Karena itu dikatakan firman Tuhan dalam kitab Torah juga ini, Ulangan kitab Torah. Bapak Yahweh sendiri yang menyunat hatimu. Kenapa? Karena ada tertulis dari dalam hati. Lihat ya. Nah, semuanya kan harus tertulis supaya kita ngerti. Ada tertulis di dalam kitab Matius pasal keberapa ini? Ayat Matius pasal 15. Kita baca mulai ayat 15 saja. Matius 15 mulai ayat 15 ya, sampai ke berapa? 20. Seraya menanggapi Petrus berkata kepada, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami.
Yesus berkata, apakah kamu pun masih belum punya pemahaman? Belumkah kamu memahami bahwa, perhatikan, segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, ia turun ke dalam perut dan dibuang ke dalam jamban. Namun, apa yang keluar dari mulut, ia timbul dari hati. Ya, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, penghujatan. Inilah hal-hal yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tak berbasuh tidaklah menajiskan orang. Karena itu, ya, Tuhan memotong, menyunat hati kita. Karena hati ini sudah dicemari oleh benih-benih dari si jahat. Seperti, saudara tahu, seperti benalu, tahu benalu? Saya pernah saya saksikan udah lama. Karena saya suka nyapu sih ya. Dia nyapu karena siapa lagi yang nyapu kalau bukan saya. Sekarang itu, tapi sekarang sekalian gitu. Karena saya berpikir, saya nggak tahu pernah saudara berpikir apa enggak. Kalau saudara punya pohon nih, pohon buah-buahan, kebanyakan pohon buah-buahan. Bagaimana benalu itu bisa ada di situ? Tahu benalu kan? Tahu. Lah, benalu itu dari mana? Terus saya perhatikan. Oh, burung yang suaranya indah, cat dari pagi kan? Jadi kalau saya sembahyang karena jam 3 setengah 4 sembahyang, udah cat, oh ini udah jam 5 lewat, 5 seberapa. Ya. Burung yang suaranya indah, ketika dia buang hajat, cetak, adalah benih yang nempel di batang-batang pohon. Ya, lama-lama 2-3 hari mulai dia berakar ke batangnya. Kalau dibiarin aja, mulai dia gede. Lama-lama apa? Mati pohonnya. Betul maksudnya? Lah inilah yang juga kita harus sangat berhati-hati. Saudara dan saya adalah pohon-pohon anggur. Kita adalah cabang-cabang pohon anggur. Karena kita asik mendengar cuitan yang indah-indah. Oh, khotbahnya ini menyenangkan hati. Oh, khotbahnya menyejukkan hati. Oh, keluarlah kotoran ceklek, nempel di cabang. Nah, itu yang jadi racun. Lama-lama batangnya mati. Ya, tidak akan pernah menghasilkan buah. Ini saya kadang-kadang lihat gitu. Melihat ini menjadi suatu pengajaran bagi diriku pribadi. Ya, karena saya suka bersihin itu, bersihin apa namanya, benalu-benalu itu. Cuma kadang-kadang waduh sudah gede, tinggi lagi, terpaksa dipotong lah semampu saya. Ya. Semampu saya, kalau dulu masih agak muda sedikit sih, lumayan lah, naik-naik ke ujung-ujung berani. Kayak kalau naik pohon itu kan pohon pamer rambutan. Saya udah hitungin ini kalau saya jatuh nih apa yang saya tangkap nih. Ngerti nggak? Ya. Karena kita kan berdoa, tapi kan makin lama kita kan, naik ke atas, apalagi zaman-zaman sekarang angin kencang dikit, wah ya udah mulai gemeter juga. Ya. Jadi kita harus tahu diri juga, jangan soal gagah-gagahan. Kalau udah kelepek di bawah, kalau ada yang nolong, istri saya di dalam, kalau nggak ada yang nolong ya repot. Salah siapa? Salah sendiri. Artinya ya kita harus belajar, ya, dari apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar, khususnya bagi saya. Inilah tugas gembala, setiap hari saya nyapu. Nyapu baru sebentar, apalagi musim angin begini. Semua, saya butuh nyapu itu, halaman rumah saya itu sekarang ini sekitar 3 jam. Udah selesai 3 jam, lihat lagi ke belakang, kok masih banyak lagi. Rontok dia. Tetapi that is my job. Kita bandingkan dalam pekerjaan seperti ini.
Firman Tuhan diberitakan. Ketika dengar, oh iman ditambah-tambah. Keluar dari tempat ibadah, ya kembali lagi. Betul nggak? Ya. Tetapi tugasku adalah beritakan. Amin. Beritakan bukan buat jemaatnya, buat aku juga. Supaya saya juga ngerti bahwa kita ini masih sedang dalam proses pengudusan seperti yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 17 tadi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya. Jadi yang Tuhan mau, Tuhan sendiri yang menyunat hati saudara dan saya. Bukan kolit katan. Kolit katan itu ya khusus keturunan Bapak Abraham. Kata enggak? Ya. Tapi kalau toh engkau sudah disunat, ya enggak apa-apa. Kata enggak? Ya. Karena sunat atau tidak bersunat itu tidak menjamin engkau selamat. Contohnya banyak. Salah satu yang paling ngetop ya contohnya Yudas. Yudas itu sudah disunat. Yudas itu juga melakukan pelayanan-pelayanan. Tapi akhir hidupnya, ya kita tidak bilang dia masuk neraka, itu urusan Tuhan. Tapi akhir hidupnya dia matinya kayak begitu. Nah kita belajar, Tuhan sedang menyunat hati kita ini. Benalo-benalo yang mengotorkan. Sehingga harusnya kita menghasilkan buah-buah anggur yang manis. Menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi karena ada benalu-benalu dalam hidup saudara dan saya, bukannya berbuah, malah mati. Nah Tuhan sedang membersihkan kita. Ya namanya dibersihin seperti yang tadi saya katakan kan. Kalau udah di ujung-ujung, nggak mungkin saya bersihin benar, saya potong pohonnya. Supaya jangan sampai karena benih yang sepotong dari benalu itu merusak yang lain. Jadi saya harus potong. Ya itu, ya kita pakai hikmah. Kadang-kadang saya naik pohon, apalagi ini mau musim rambutan, lagi buah kecil. Tuhan berkenan dia berbuah lebat, dapatlah kita semua di sini. Manis-manis rambutnya. Tapi ya saudara nggak lihat kan cara saya ambil. Karena saya naik ke atas, waduh gimana nih? Dia potong aja, dapat banyak. Kalau saya potong pakai, memang dapat, cuman ya tidak sebanyak karena kalau saya pakai galah gini diputir-putir, hanya yang bisa terlihat. Yang nggak terlihat masih banyak. Karena itu karena saya naik. Disinilah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Saya yang tukang pelihara kebun. Ada tertulis, tukang kebun itu yang pertama menikmati hasilnya. Amin. Ya. Kita kalau nanam sesuatu, kita mengharapkan hasil. Ya. Saya cerita dikit. Beberapa waktu yang lalu kan tukang kebun ngasih pohon pisang. Pak nih tanam Pak, pisangnya besar ini, panjang. Ya udah tanamnya di situ, ditanam. Beberapa bulan ini sekarang lagi berbuah. Itu tandanya mungkin 1,5 meter saudara. Saya hitung sisirnya, kalau saya nggak salah hitung lebih dari 12. Waduh, saya pikir pisang apa ini? Ya kalau Tuhan berkenan tidak dapatlah semua. Karena siapa yang mau makan? Saya kalau di rumah sama istri saya satu sisirnya nggak habis. Dan disinilah artinya, begitulah Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya berbuah, buah yang baik untuk Dia. Amin. Karena saya merasakan ketika yang saya tanam ini nggak berhasil, saya kecewa. Saya tanggap, saya kecewa. Apalagi Dia yang kudus,
Dia menciptakan saudara dan saya supaya saudara dan saya menghasilkan buah-buah untuk bisa dinikmati oleh Tuhan. Amin. Karena itu kita harus menjaga hidup kita. Siapa lagi yang jaga? Pernah dikatakan dari tempat ini. Ya, saya berani menyatakan keselamatan itu berdasarkan firman. Itu ditentukan oleh kita. Bukan lagi sama Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih jalan. Ini jalannya. Saudara, ini jalannya. Itulah bentuk kasih Tuhan. Ini jalannya. Ini namaku, ini jalanku. Kalau kau jalani, engkau ketemu aku di sana. Engkau tidak lakukan, ya terserah. Nah kita belajar, dan saya sebagai pelayan Tuhan mengajak saudara, ayo sama-sama. Sama-sama berjalan menuju kepada kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Amin. Supaya jangan sia-sia kita ibadah. Iya. Capek-capek bangun pagi-pagi berdoa, memuja Tuhan, memuji Tuhan. Datang hari Sabat, datang hari Minggu beribadah. Iya. Masuk neraka. Ngapain? Loh ini benar ya. Kita ibadah itu supaya kita masuk surga. Amin. Karena itu kalau kita ibadah, bukan hanya ibadah di dalam ruangan ini, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nyatakan bahwa kita hidup sebagai pelaku firman. Haleluya. Amin. Bukan cuma ngomong doang. Iya. Karena banyak orang pintar ngomong, Iya. tetapi tidak bisa melakukan. Iya. Nah, kita belajar. Saya belum sempurna, saudara belum sempurna. Tetapi kita sama-sama dalam proses penyempurnaan yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Supaya kita berhasil. Amin. Tuhan janjikan kepada Abraham. Tuhan janjikan kepada Sarah. Keturunan. Tuhan bilang, kamu harus lakukan ini. Lihat ketaatan Bapak Abraham kalau saudara baca semua dari kitab Kejadian 17 ini. Ketika Tuhan sudah selesai berbicara dengan janji-janjinya semua, baik kepada Abraham juga kepada Sarai, walaupun dalam percakapan, ya, Tuhan sudah bilang kepada Abraham, nanti si Sarai ini akan punya anak laki-laki, ya. Tetapi ini ngomong sama Tuhan, saudara bisa bayangkan ya, kita baca aja deh. Ayat ke 15 sampai ke 17. Elohim berfirman kepada Abraham dan kepada Sarai istrimu, engkau tidak akan memanggil namanya Sarai, karena namanya menjadi Sarah. Kita sudah jelaskan tadi ya, singkat ya. Aku telah memberkatinya dan aku juga telah memberikan kepadamu seorang anak laki-laki daripadanya. Dan aku telah memberkatinya dan dia akan menjadi bangsa-bangsa. Raja-raja banyak bangsa berasal daripadanya. Perhatikan ayat ini. Ya. Ini perhatikan ya. Abraham ngomong sama Bapak Yahweh. Tapi lihat kelakuan. Abraham bersujud. Memang sujud. Tetapi apa? Tertawa dalam hatinya. Tertawa dalam hatinya. Apakah seseorang akan dilahirkan bagi dia yang telah berusia 100 tahun? Apakah Sarah yang telah berusia 90 tahun itu akan melahirkan? Ya maaf kata kalau saya katakan, Abraham ini kurang ajar juga. Ya. Lu ngomong sama Tuhan yang maha kuasa, yang menyelidiki hati. Abraham ketawa dalam hati. Artinya dia tidak percaya. Walaupun dia dikatakan adalah bapak orang pilihan, moyangnya bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan berbicara, dalam hatinya ketawa. Apa mungkin? Jangan lihat Abraham, kita juga kadang-kadang seperti itu. Kita juga seperti itu.
Tuhan bilang kerjakan. Mulai ragu-ragu kan. Apa bisa? Iya. Apa mungkin? Iya. Ya. Saya kayak begini, apa bisa? Saya tanggung saya. Iya. Seringkali karakter seperti Abraham Iya. sebagai orang pilihan itu juga ada pada kita. Ya. Dalam hati ragu-ragu, apa mungkin Tuhan? Ya, padahal kalau menerima berkat, engkau jadi kepala dan bukan ekor. Iya. Bodoh, amin. Amin. Ya, kalau dalam pekerjaan, apa mungkin? Lah, sama ini. Sama. Kita belajar dari sini. Robah. Iya. Jangan kira Tuhan tidak tahu isi Abraham. Jangan kira bahwa Tuhan tidak tahu isi hati kita. Walaupun sujud Bapak Abraham. Iya. Sujud, tapi hatinya bercabang. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 18. Abraham berkata kepada Elohim, biarlah Yismael diperkenan hidup di hadapan. Dia masih ngotot bahwa nanti ini jatuh kepada Yismael. Memang itu anaknya juga. Tetapi itu bukan anak dari istri sah. Iya. Tetangga, itu anak dari budak. Iya. Itu dalam pandangan Tuhan, dia bukan istri. Ya karena dikatakan, kita lihat ayat 19. Namun Elohim berfirman, Sarah istrimu. Iya. Tuhan mau tegaskan lagi, Sarah itu istrimu, bukan yang lain. Iya. Dari Sarah inilah akan lahir keturunan, akan lahir raja-raja, bukan yang lain. Lah kita pun seperti itu. Jangan kira banyak orang yang tidak seperti ini, banyak seperti itu. Ragu-ragu dalam kehidupan. Ragu-ragu dalam kehidupan. Orang yang ragu-ragu, kata kitab Yakobus, bagaikan laut, gelombang laut yang tidak bisa tenang. Orang yang seperti ini jangan mengharapkan dapat berkat yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi inilah kasih kemurahan Tuhan bagi Bapak Abraham. Bapak Yahweh tegaskan kembali, Sarah istrimu. Dia nggak bilang di atas kan cuma Sarah atau Sarai. Tuhan tegaskan, Sarah istrimu, dari dia akan lahir keturunan. Nah, kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, supaya lebih meyakinkan, ya. Sarah istrimu pasti akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Nah, di sini, engkau harus memanggil namanya Yitzhak, ya. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengannya sebagai perjanjian kekal bagi benihnya sesudah dia. Jadi yang sesungguhnya disebut sebagai keturunan Bapak Abraham bukan berasal dari yang lain, tetapi berasal dari Sarah atau Yitzhak, ya. Karena itu dikatakan dalam kitab, kita sudah belajar berkali-kali, Roma pasal 9. Mulai ayat ke-6 dan ke-7, 8. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab perhatikan ayat ini baik-baik. Tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Ya. Karena tidak semua anak adalah ketua Abraham, tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Ya. Itu artinya anak-anak jasmani mereka bukanlah anak-anak Elohim, tetapi anak-anak janji
mereka diperhitungkan sebagai keturunan. Saya tangkap tadi yang penjelasan tentang sunat. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ya. Tetapi dalam prakteknya memang karena Yismail ini kan juga anak Bapak Abraham. Tetapi anak janji itu beda. Ya. Karena firman Tuhan menyatakan, kita lihat di dalam Roma pasal ke-11 ayat 25. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini, rahasia ya. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian, perhatikan ini, seluruh Israel akan diselamatkan. Senang gak? Tetapi harus ingat yang tadi, yang disebut Israel itu yang mana? Senang gak? Ya. Dan dari tempat ini pernah saya ajarkan. Ya. Selamat memang, tapi ada dua macam keselamatan. Yang diangkat dan yang mengalami aniaya besar. Tapi mereka selamat. Sama seperti teman-temannya Daniel. Ya. Kita memang, ya boleh katakan tidak termasuk Israel itu. Tapi kita adalah dari bagian domba-domba di kandang yang lain, kata Yeshua. Tuhan pun menyelamatkan kita, mau menyelamatkan saudara dan saya. Yang penting saudara dan saya percaya, saudara dan saya melakukan firman Tuhan dengan benar. Ya. Kita belajar menyelidiki firman Tuhan dengan benar. Kita sudah belajar orang seperti Abraham dan Sarai dengar suara Tuhan, khususnya Abraham, masih bisa menafsirkan dengan cara yang lain. Dari situ kita belajar betapa hati-hatinya kita dalam kehidupan ini. Ketika kita membaca firman, jangan asal tafsir. Karena kalau salah tafsir bahaya. Ya, kalau kita tahu mungkin ya namanya kita menafsir boleh-boleh aja. Tapi ingat, jangan sampai nyeleweng dari firman. Tetap. Ya, kan saya seringkali menafsirkan gini-gini, tapi harus ada ayatnya. Tetap. Tapi kalau dia menyeleweng dari ayat yang lain, nah itu kita harus hati-hati. Tetap. Supaya kita memang kita diajarkan Tuhan untuk mengerti firman. Pengertian kita belum sempurna. Tetapi dengan kita berani belajar menafsirkan, berani belajar menubuatkan, kita belajar semakin hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu di tempat ini saya menghimbau saudara, tulislah renungan-renungan singkat. Ya. Supaya engkau belajar dari firman dan menjadi berkat bagi banyak orang lain tanpa perlu orang mengenal kita. Ya, tapi dari apa yang kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk tulisan, kita masukkan dalam media sosial, kemudian orang lain baca, mungkin pengalaman hidup kita, mungkin kesaksian-kesaksian kita, mungkin cara kita menerjemahkan atau menafsirkan firman. Orang yang membaca di luar sana boleh mendapatkan berkat dari apa yang kita tulis. Saya tahu, ya. Tapi kan sekarang mulai mengendor. Menjadi pertanyaan, why? Kenapa? Ya. Malu, ya. Kenapa? Takut. Dengan belajar menulis,
membuat kita juga semakin lebih berhati-hati. Karena tulisan kita pun dibaca orang lain. Orang lain boleh menafsirkan beda, itu urusan mereka. Seperti firman yang pomai saya beritakan ini. Mungkin banyak orang lain di sana gak setuju. Iya. Ya. Siapa bilang sunat gak berlaku? Baca yang benar. Karena ada ayat-ayatnya. Ya. Karena banyak pengajian harus disunat. Oh, seluruh gereja jemaatnya disunat. Baca yang benar. Kan tadi jelas kan? Kalau sudah bersunat, jangan dirubah. Atau sebaliknya, jangan. Karena bersunat atau tidak bersunat, bukan itu yang menyelamatkan. Amin. Yang menyelamatkan apakah kita melakukan firman. Haleluya. Jangan sampai kita salah tafsir. Seperti Abraham dan Sarah itu. Ya. Dan kita melihat tindakan Bapak Abraham luar biasa. Karena memang Ismail, kan dikatakan Ismail itu kan anaknya. Ismail itu disunat. Bahkan Torah menyatakan. Ya. Nah, ini juga memang Torah. Ya. Di dalam apa namanya? Kitab Kejadian ini kita lihat ya. Ayat 12 ya kita lihat. Seorang anak laki-laki berumur 8 hari harus disunat. Luar biasa. Mereka kan banyak orang di luar sana karena memang dia nggak ngerti Torah. Nanti kalau udah besar baru sunat. Kalau mau menerapkan ini sebagai keturunan Bapak Abraham, itu masih bayi, masih umur 8 hari, disunat. Ya. Itulah contoh teladan yang juga Yesua ya memberikan contoh bagi kita. Karena Yesua itu sendiri adalah Torah. Kita lengkap ya. Lukas pasal 2 ayat ke-21. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesua. Pertama, Yesua kasih contoh karena dia harus menjadi pelaku Torah. Ingat, dia itu keturunan secara garis manusianya itu memang keturunan Bapak Abraham. Jadi dia harus melakukan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yao, kita sedang belajar untuk bisa melakukan apa yang diajarkan, kita praktekkan. Jangan lagi mengandalkan tangan kita, kemampuan kita seperti Sarai. Tadi kan Yod itu kan, Sarai itu belakangnya Yod, mengandalkan kekuatan. Tapi kita menjadi orang yang benar-benar melihat kepada Bapa Yahweh, mengandalkan Bapa Yahweh dalam segala kehidupan, sehingga kita tidak akan pernah disesatkan. Ya. Tetapi itulah bentuk kasih Tuhan. Ya. Itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksakan. Ya. Tapi yang harus kita contoh, ketika Bapak Abraham mendengar perintah Tuhan, hari itu juga kita lihat ayat 1 ayat terakhir. Kita lihat ayat ke-22. Setelah dia selesai berbicara dengannya, maka Elohim naik meninggalkan Abraham. Abraham mengambil Ismail anaknya dan semua yang lahir di rumahnya dan semua yang dibeli dengan uangnya, setiap laki-laki dari antara orang di rumah Abraham. Lalu ia memotong kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah Elohim perintahkan kepada ini satu tindakan. Ketika dengar firman, ketika dengar apa yang diperintahkan, dia langsung melakukan.
Itulah salah satu kelebihan Bapak Abraham. Ya, nah, kita belajar di sini. Ketika kita mendengar firman, bagaimana respon kita? Apakah kita dengar terus kita praktekkan? Apa kita dengar, nanti dulu lah. Ya terserah. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, saya mempunyai kewajiban. Kita sedang belajar tentang orang pilihan Tuhan. Apa sih poin-poin utamanya? Abraham itu berusaha dengan sekuat tenaga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kita juga melihat orang pilihan sekelas Bapak Abraham pun masih bisa salah menafsirkan. Tetapi dari situ, sebagaimana kitab Korintus menyatakan, semua itu ditulis bagi kita yang hidup akhir zaman, supaya kita belajar tidak lagi melakukan apa yang dahulu salah dilakukan oleh orang-orang pilihan Tuhan. Nah, kita belajar, ya. Dan di dalam kita belajar, namanya belajar, anak-anak belajar jalan kan, kadang-kadang dia jatuh, ya. Kadang-kadang dia jatuh. Kadang-kadang kita lihat kalau anak saya masih kecil-kecil ya, cucu-cucu masih kecil jalan-jalan. Kalau nggak bahaya saya diamin aja, paling dia jatuh. Supaya dari jatuh itu dia belajar. Saya teringat cucu saya si Grace, ya. Si Grace itu luar biasa, ya, karena anak itu waktu dia masih bayi sampai umur berapa? 2 tahun atau 3 tahun. Itu lebih banyak sama kita daripada mamanya. Mamanya kan kerja. Nah, waktu kita bawa dia ke mana, ke Salatiga sana, masih ngerangka-ngerangka, ya. Kalau dia tidur kan, ya kita biarin aja dia tidur kan. Kan tempat tidurnya agak tinggi kan. Satu hari dia bangun, saya lihat saya mau masuk, saya lihat, wih, apa yang dia lakukan? Dia mau turun. Dia mau, tapi dia lihat, oh tinggi amat ini. Tinggi, dia ambil bantal. Ambil bantal dia cara dia lah, dia dorong sampai jatuh. Terus masih kurang nggak nyampe kan? Dia ambil lagi sampai 3 bantal dia ambil. Dia sadar, oh udah baru cukup, baru dia turun. Saya ketawa lihatnya. Lah anak kecil aja tahu bagaimana dia mendapatkan jalan keluar. Karena ada hikmat Bapak Yahweh di sana. Nah apalagi kita. Kita sudah diberikan jalan. Ini jalannya ini supaya selamat. Karena itu jangan ngotot dengan berbagai macam alasan. Memang mungkin kita belum sempurna dalam melakukan. Tetapi at least belajarlah untuk memulai melakukannya. Ya. Awal dari keberhasilan, perhatikan nih, awal dari keberhasilan, ya, saya nggak niru dari siapa nih, hikmat aja. Awal dari keberhasilan, keberanian kita untuk melangkah dengan cara yang benar. Jelas? Itu awal keberhasilan. Kalau kita nggak berani melangkah, jangan harap berhasil. Iya. Tapi kalau kita mau berhasil, ya melangkah, tapi melangkahnya yang benar. Ada yang demikian hidup kita akan terus semakin maju. Kalau Bapak Abraham karena dia taat kepada Bapak Yahweh, maka hidupnya diberkati. Amin. Sampai saat ini keturunannya diberkati. Nah, kita kan juga menghendaki keturunan kita pun diberkati. Karena itu apa yang saudara dan saya kerjakan sekarang ini, itu juga dapat menentukan bagi anak cucu, keturunan-keturunan kita selanjutnya. Karena itu jangan sampai salah melangkah. Kau salah melangkah, bukan saja kau yang rugi, tetapi bisa keturunan merugi. Ya, kasihan, mereka nggak ngerti apa-apa. Kita dulu mungkin mengalami hal-hal itu, tetapi karena kita percaya dan mengerti, ada benih-benih, ada ikatan-ikatan dari sejat. Lah oleh kuasa Tuhan ini diputuskan. Amin. Sehingga yang dari atas, yang bukan dari Bapa Yahweh, itu tidak lagi berlaku dalam hidup kita. Sehingga kita diberi kasih karunia untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Tetapi pergunakanlah itu dengan baik, supaya itu pun menjadi berkat bagi keturunan kita selanjutnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri.